Oke, kali ini kita akan mewawancarai salah satu dari tim IDNet, itu Oka Wijaya. Ya, Ya, iya, oke. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Jadi kita akan tanya-tanya nih keseharian Oka. Asal dulu deh. Ya, asal dulu. Tadi dulu. Oka itu lahir di mana, terus besar di mana, gitu. Tinggal di mana? Ayo. Kalau lahir di Pagar Alam, Sumatera Selatan, tanggal 6 bulan 11 97. Tanggal 6 Bulan 11 97, berarti udah berapa tahun umurnya nih? udah 25 tahun. 25 tahun. Oh, udah nikah belum? Belum Mas. Belum. Rencana kapan Kak nikah Kak? Karena insya Allah kalau jalan nanti Tahun depan. Berarti 2024. 24 akhir. Calonnya udah ada? Kalau calonnya belum ada Mas. Cari dulu. Nyari dulu. Iya. Oke, nyari dulu. Nah, terus Oka udah berapa tahun merantau dari Padang ya? Palembang. Oh, dari Palembang merantau ke Jakarta atau ke Bekasi? Kalau ini udah masuk 1 tahun 1 bulan. 1 tahun 1 bulan. 1 bulan. Kalau itu kerja ada 1 tahun Kerja. kemarin. Terus di mana aja sebelum di PT IDE Utama? Awal merintis karir, awalnya saya tinggal di Kali CBL itu Mas. Nah, di Kali CBL di komunitas Antara Sumatera. Sehari-harian cari kopi, jual sayur. Jual sayur? Ya, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu semua sama ini orang satu kampung sama saya. Itu tinggal di kali itu, di Kali CBL-nya apa di rumah? Di Kali CBL di Saung. Saung? Iya, di pelataran kalinya. Saung itu kan pelataran kali itu kan banyak ruko ya? Atau banyak toko? Enggak. Nah, itu saung? Enggak ada ruko, enggak. Oh, nggak ada di situ. Cuman saung doang di bawah CBL itu. Oh gitu? Iya. Jadi sehari-hari apa makan tadi dari Kali CBL. Sehari-hari? Iya, ini jalan kalau orang sini bilang. Oh gitu? Iya. Dapat? Dapat ikannya ikan Sapu-sapu? baung sama ikan sapu-sapu. Jadi ikan sapu-sapunya itu kita jual. Jual Orang-orang yang jualan somai. Itu berapa lama? 1 bulan itu. 1 bulan. Iya. Selama di JBL ikut proyek saya. Ikut proyek. Iya. Awal Ketemu sama siapa? pertama ketemu sama Bang Riko. Bang Riko tuh siapa? Orang satu kampung sama saya, Satu orang kampung. Lampung. Ketemu di komunitas itu. Di komunitas anak rantau Sumatera. Anak rantau Sumatera. Nah, terus? Jadi ada temennya yang punya usaha kontraktor. Jadi dikenalin saya, diajaknya kerja di kontraktor di Karawang. Oh, di Kerawang. Ya, Ini itu sebelum ke sebelum IDCon. di IDNet. Sebelum di IDCon. Iya. Enggak, udah di IDCon. Oh, sudah itu berarti di IDCon itu. Iya, udah di Oh, siapa? Berarti ketemu siapa? ketemu Bos Ipang namanya. Oh, Jadi Sipang. diajak kerja jadi connect. Jadi lumayan lama saya ikut sama Bos Ipang itu. Udah hampir 8 bulan. 8 bulan. Iya. Kemana aja? Ke awal ke Karawang. Kerawang, proyek Kerawang. Iya. Habis Karawang di GKR. Oh iya, GKR. Iya, GKR. Kerawang itu bikin apa? Bikin masjid. Bikin masjid. Ukuran 10 kali Ukuran 10. 10 kali 10 itu. Di itu ya, di Pondok Pesantren Takwinul Iya, Lumah. Takwil Nah, Rumah. itu berapa lama? Itu hitungannya
3 bulan saya. 3 bulan. Terus pindah ke GKR. GKR berapa bulan? GKR 2 minggu. 2 minggu. Terus pindah Bikin masih juga. Masih juga. Oke. Terus ke Cilengsi. Nah, itu di mana? Cilengsi di daerah Bogor. Daerah Bogor. Bikin apa? Bikin sekolahan. Sekolahan. Habis ke Cilengsi, baru ke ini lagi saya. Ke Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal hampir 2 bulan. 2 bulan. Nggak lama itu pulang saya, Bos. Itu bulan Ramadan ya? Iya, bulan Ramadan. Jadi awal di Jawa ini bulan-bulan Ramadan. Bulan Ramadan langsung baru ngerasain pulang nih. Langsung pulang saya. Pulang, terus? Pulang 2 minggu saya pulang. Jadi kata bos saya itu, ntar kalau ada proyek lagi baru dikabarin. Baru dikontak. Tapi habis Lebaran itu, habis 2 minggu Lebaran pulang lagi ke Jawa saya. Ke Jakarta. Iya, ke Jakarta. Nah, terus? Tanpa beritahu bos. Pas sudah di jalan baru saya kabarin bos tadi. Ya. Kan proyek belum ada itu. Terus? Jadi hampir 2 jam nunggu di terminal Bekasi. 2 jam itu ngapain? Bingung cari lokasi di mana lagi pekerjaan. Soalnya saya ngerantau ini nggak ada keluarga sama sekali. Di sini di Jakarta di Jakarta, di Bekasi ini. Bekasi nggak ada. Jadi tinggal di rumah mandor saya. Siapa namanya? Rumah Pak Udin. Rumah Pak Udin. Oke, di mana tempatnya? Di Serang Bojong. Di Serang Bojong. Nah, terus habis itu ditawarin lagi sama Bos Ipang, mau kerja di IDNet enggak katanya. Posisi kita butuh karyawan 1. Ya, untuk jadi sebagai teknisi. Oke. Nah, itu IDNet itu apa? Apa kerjaan apa tuh? Kerjaan apa usaha apa itu? Usaha WP. Oh, WP. Perumahan. Buat perumahan. Oh, kayak apa? Kayak IndiHome gitu. Kayak IndiHome. Oke. Swasta. Terus akhirnya ikut kerja di IDNet itu. Sampai sekarang udah berapa bulan di IDNet? Udah hampir setengah tahun. Udah setengah tahun. Nah, apa nih apa namanya pengalaman yang paling pahit ya dari mulai merantau gitu sama yang paling berkesan menurut Oka apa nih? Pengalaman terpahit? Iya, yang paling pahit. Nggak ada uang. Di mana itu pas ngapain di mana? Pas di CBL. Nggak ada uang sama sekali buat makan. Jadi kita usaha kan, namanya kita usaha. Jadi keliling jual sayuran. Pernah nggak makan? Kalau nggak makan itu pernah 2 hari. 2 hari? Air putih doang, minum air putih doang. Jadi 2 hari? makan itu 2 hari nggak makan. Di CBL itu, di Saung itu. Temennya nggak ngasih? Kalau temannya ya sama nggak makan. Satu nasib. Dia juga nggak kerja? Ikut saya dia. Di belakang bawain sayur-sayuran itu. Enggak, pertama nggak makan dulu, baru jualan. Iya benar. Iya kan, jualan sayur itu, jualin sayurannya orang. Iya benar. Nah, pas jualin sayuran orang, 1 ikat itu 1.000 kita dapat. Iya, sering bawa tuh 100 ikat sehari. Tapi nggak mulu habis mulu. Berapa? Paling sisa sekitar 40-an. Oh, berarti kejual 60. Berarti 60.000. 60.000 itu belum buat kita pinjam motor orang. Oh, pinjam motor siapa itu? Pinjam ini motor temen, kayak tetangga. Oh, dikasih. Ketika kita beliin bensin doang. Itu berapa jam makanya? Tergantung jarak, Bos. Biasa kita keliling ke daerah Bogor. Keliling khusus perumahan orang Sumatera. Daerah Bogor. Iya, daerah. Berarti jualan sayur di mana? Ke daerah Serang. Tapi beli sayuran ngambil sayur di mana? Di Cikarang. Wah, jauh banget. Cikarang deket stasiun. Itu ada orang Tasik yang pemilik lahannya itu. Orang Tasik yang punya sayurnya. Iya, lahan sayuran. Nah, itu berapa lama itu? 1 bulan. 1 bulan. Itu yang pahitnya itu karena tadi pernah nggak nemuin makan 2 hari. Iya benar. Sama sekali.
sekali, cuman air putih doang. Gorengan satu gitu? Enggak, soalnya kita nggak pegang uang sama sekali, Bos. Terus apa namanya? Apa namanya? Ya kayak nasi sepiring gitu. Enggak. Hmm, Jadi sehari-harian itu kalau buat makan ya kita ngejala. ngejala. Ngejala Itu itu. ada ngejala itu bisa Iya. ngejala. Tapi kan kadang dapet, kadang nggak dapet. Hmm, Kalau nggak dapet ya udah terpaksa itu tinggal berapa makan. lama kalau ngejala tuh? Kita paling lama 1 jam. 1 jam. Iya. Kadang dapat, kadang Kadang enggak. nggak. Kita Kalau tuh dapat sering dibakar apa digoreng? kalau orang kampung kita sering bilang masak kuning ya. Oh, berarti ada itu dong, ada Bumbunya udah ada ya. di deket CBL itu kita nanam sendiri. Oh, gitu. Terus Ada berarti korek punya. korek punya. Terus alat-alat masak juga ada. Ada, cuman kendala uang tadi. Nah, tadi masak ikannya nggak pakai nasi berarti. Masak ikannya pakai Makannya itu pakai nasi. Itu pakai bisa bisa kebeli nasi berarti. yang orang-orang Sumatera kalau misalkan main baru dikasih yang udah kerja. Hmm, Kan namanya orang kerja nggak harus setiap hari ngejenguk teman-teman yang hmm, di rantauan tadi kan, karena dia sibuk masing-masing. Berarti orang Sumatera tuh tahu tuh base camp itu. Itu memang dalam artian penampungannya itu, Bos. Oh gitu. Emang Iya. luas tempatnya? Enggak, cuman berapa? 3 kali 4. Kecil. Kecil, kayak saung, Kayak kayak saung. di ini saung mae. Begitu. Oh, ukurannya berat bukan. Ada toiletnya? Toilet nggak ada, Bos. Nggak ada toilet. Nggak Jadi ada. Jadi di CBL itu, di CBL pelataran itu. CBL itu Mandi mandi di mana? mandi CBL. Nggak ada, cuma saung doang. Kan CBL kotor kan? Iya. Ya Ada daripada kan? kita nggak mandi, Pada nggak mandi. Nah itu yang paling pahit. paling baik. Yang 2 hari nggak makan itu. Iya. 2 hari nggak makan itu. Hmm. Tapi sempet usaha nggak itu? Sempet cari ya. Semenjak kita nggak makan itu kita cari uang dari gimana harus cari uang dan dapat. Ya Hmm, kita jual sayur tadi. jual sayur tadi. Iya. Itu sayur tuh deket saung Enggak. posisinya. Kalau dari lokasi sekitar 20 menit. Dari Oh, apa lahannya itu. beli lahannya. Ambil jalan kaki. Ambilnya pakai motor. Pakai motor. Oke. Kayak motor kebun itu. Nah, terus tadi yang pahit ya, berarti. Iya. Kalau yang paling berkesan Kalau yang selama merantau ya. di ini di apa di proyek. Apa Dalam itu? artian proyek tadi banyak teman, Hmm, banyak saudara, dalam artian namanya kita perantauan ini kan. hmm, Jadi banyak ilmu yang dari kagak tahu menjadi tahu gitu. Yang penting dari dan juga yang dari awal penghasilan 30.000 jadi naik. jadi naik, bisa Hmm, buat kirim orang tua, bisa ngeringanin beban orang tua juga. hmm. Itu yang paling berkesan. Iya paling Jadi berkesan kayak dalam semacam belajar apa? Belajar mandiri ya, iya belajar betul, bertahan hidup ya iya di benar, situ ya. Udah mulai kelihatan ada penghasilan. iya. Nah, terus kesan yang lain, Pesan yang lain di kerja di ini nggak enaknya jadi di proyek apa? Yang nggak enaknya? enaknya cuma namanya Capek. kerja di proyek kan pasti capek, Bos. Hmm, Ya namanya kita apa kerja kan harus ikut aturan. hmm, Namanya kita kerja, soalnya dari kerjaan ini sekarang susah. bisa. Nah, terus, Terus di Edinet, terus hmm, banyak pengalaman juga, saya banyak ilmu yang dapat. di net. Pindahlah ya dari Pindah habis dari ini ID-Con ya ID pindah kontraktor dipindahin sama Musipang ke ID Edinet. net. Ya. Banyak apa nilai-nilai positif bagi saya. Nah itu satu perusahaan ya Satu para apa namanya teman-teman. Jadi ID.net dan ID Kontraktor itu di bawah naungan PT ID Utama Swatantra. Nah kalau ID.net itu kalau ID Kontraktor itu berarti bergerak di bidang konstruksi ya pembangunan gitu kan rumah ibadah kantor sekolah dan lain-lain. Kemudian untuk ID.net itu bergerak di bidang jaringan atau WP Home ya iya. gitu. Nah lanjut. Kalau itu nilai-nilai yang berkesan yang positif
menjadi hajinet. Hmm. Jadi yang awal sering kagak sholat, jadi bisa apa, dalam artian walaupun belum bisa 5 waktu bisa kita lakukan waktu dari sholat kan, waktu 2 waktu tadi kalau tinggal untuk dia karena waktunya lebih longgar daripada di proyek. Terus kita dikelilingin orang-orang yang paham agama, sama orang-orang positif iya, juga positif. ya. Jadi dalam artian kita bisa belajar tentang ilmu agama tadi. Betul. Terus nilai positifnya lagi yang menurut saya baik tadi, setiap minggu tadi kita adakan acara kayak pengajian ya. rutin. Pun itu jadi apa ya? Jadi nilai positif bagi saya. Jadi menjadi suatu ketenangan hati. Dengan yang awalnya saya kagak pernah sholat, kagak pernah ikut pengajian, jadi menjadi ID.net dapat nilai-nilai positif. Oke. Kira-kira apa nih yang ingin dicapai ke depan gitu Kak? Kira-kira kalau ke depan sekarang cita-cita apa gitu yang fokus saya sekarang, fokus ke orang tua dulu. Ingin dalam artian meringankan beban orang tua. Terus kalau bisa mengangkat derajat orang tua. Nah, yang target saya ini dalam artian mau merenovasi rumah di kampung, keinginan terbesar saya. Renovasi rumah. Iya. yang belakang rumah itu ya? Iya, yang di kampung. Itu kemarin katanya baru beli bata ya? Iya, baru beli bata juga. Beli bata nyicil. Dalam artian satu demi satu dulu kita cicil. Tapi Iya. target saya kalau diberi rezeki, diberikan kemudahan, tahun depan habis tahun ini udah dibangun. Udah dibangun. Berarti habis tahun baru itu udah mulai dibangun. Mulai bulan-bulan Januari insya Allah udah bisa dibangun. Kalau jangka panjangnya apa nih? Jangka panjangnya kira-kira apa? Kira-kira harapan ke depan? Kalau harapan ke depan ya jangka panjangnya. Misalnya mau nikah atau misalnya nanti ya pengen punya usaha apa gimana kalau gitu. jangka panjangnya kalau saya belum bisa ngomong ya. Ngomong dalam artian, tapi niat saya mau fokus di Edine dulu, mau cari pengalaman, mau cari ilmu dulu sebanyak-banyak mungkin. Terus orang tua, ibu bapak sehat di kampung? Kalau orang tua ya, kalau yang ibu ya begitu, namanya udah lansia kan, sering sakit, sering sembuh. Kalau ayah saya hari-harinya masih ngojek. Iya, tapi kalau ibu udah nggak ngapa-ngapain? Kalau ibu paling sering tidur aja di rumah, namanya udah sakit. Iya. Nah, oke, yang terakhir apa nih harapan buat ibu sama bapak apa nih Oka di perantauan nih kira-kira? Harapan buat saya, buat ibu sama bapak di kampung tuh apa gitu? Harapan buat kedua orang tua saya, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu doakan anaknya biar